Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas atau belajar tentang hemoglobin dan juga mioglobin, serta peran penting mereka dalam transport oksigen. Oksigen itu sendiri merupakan suatu kunci dari kehidupan manusia ataupun organisme lain yang menghirup oksigen untuk hidup. Tanpa adanya oksigen, kita semua pastinya tidak akan bisa hidup karena kita membutuhkan oksigen untuk bertahan hidup dan lain-lain, untuk metabolisme ataupun untuk oksidasi bahan makanan yang kita perlukan. Nah, akan tetapi dalam proses peredaran di dalam tubuh, oksigen tidak bisa serta-merta langsung menyebar gitu ya, menyebar kemudian di dalam sel dan jaringan, tidak bisa seperti itu. Oksigen harus berikatan terlebih dahulu kepada hemoglobin. Jadi hemoglobin ini merupakan suatu pengantar ataupun suatu transporter atau kendaraan bagi oksigen untuk beredar di dalam tubuh kita. Nah, untuk fungsi penting, salah satu fungsi penting selain sebagai pengedar oksigen dalam tubuh, oksigen itu juga berperan penting dalam proses oksidasi bahan makanan. Jadi pada proses metabolisme di dalam tubuh kita, di mana oksidasi dari glukosa oleh oksigen itu menghasilkan energi 18 kali lebih besar daripada tanpa oksigen, gitu ya. Jadi ada hubungannya dengan reaksi oksidasi yang ada di dalam tubuh, terutama metabolisme. Kemudian, mekanisme pemasok oksigen pada vertebrata itu ada dua. Yang pertama adalah sistem peredaran darah. Nah, kita anggap sistem peredaran darah ini adalah seperti jalannya ataupun jalan tol bagi kendaraan yang membawa oksigen. Nah, kendaraan yang membawa oksigen ini siapa? Yaitu adalah hemoglobin. Nah, hemoglobin ini yang fungsinya adalah mengedarkan oksigen di dalam tubuh melalui sistem peredaran darah. Nah, sedangkan mioglobin ini adalah fungsinya sebagai penyimpanan oksigen dalam tubuh. Jadi dia juga mengikat oksigen, tetapi dia tidak beredar di dalam darah. Dia hanya menyimpan di dalam tubuh untuk cadangan ataupun cadangan oksigen apabila kita membutuhkan. Hemoglobin sendiri maksudnya itu apa sih? Jadi di sini kita akan kenalan dengan hemoglobin. Jadi hemoglobin itu terdapat di dalam sel darah merah. Kalau kita lihat langsung pada gambar ya, sel darah merah itu tersusun atas molekul hemoglobin, di mana hemoglobin sendiri itu membawa oksigen ke dalam jaringan, kemudian mengembalikan CO2 yang ada di dalam jaringan menuju paru-paru. Hemoglobin sendiri pada strukturnya dia berikatan dengan suatu ion logam, sehingga dia dikatakan sebagai metaloprotein. Jadi dia berikatan dengan suatu ion logam atau metal, kemudian sehingga dikatakan strukturnya dia adalah metaloprotein tetrametrik eritrosit. Nah, tetrametrik ini adalah dia berikatan dengan 4 ion Fe atau ion besi. Nah, untuk fungsinya sendiri dia adalah transport karbon dioksida dan juga ion hidrogen. Otomatis selain dia membawa oksigen ya. Nah, sedangkan ini adalah struktur dari hemoglobin ya. Jadi struktur hemoglobin yang kita ketahui, yang kemarin kita belajar protein, strukturnya kompleks seperti itu, struktur tersier. Nah, setiap domain dari hemoglobin itu dia memiliki gugus heme. Jadi ada 4 gugus heme pada satu molekul hemoglobin, di mana gugus heme itu tugasnya dia adalah untuk mengikat oksigen. Pada gugus heme, inti dari gugus tersebut adalah ion Fe ataupun ion besi ya, memiliki ion Fe2+ yang letaknya tepat di tengah-tengah pada struktur kompleks dari heme. Nah, heme terikat pada polipeptida hemoglobin maupun mioglobin melalui ikatan hidrofobik. Nah, kalau pada gambar kita bisa lihat Fe yang berwarna hijau ini adalah atom pusat dari gugus heme. Nah, gugus heme ini kalau istilah lainnya itu adalah Fe
protoporfirin 11 ya. Nah, sedangkan hemoglobin sendiri itu terdiri atas dua bagian. Yang pertama adalah gugus heme yang itu tadi, yang kedua adalah globin. Nah, globin ini adalah istilah lain dari protein globular. Nah, ditinjau dari strukturnya sendiri, hemoglobin strukturnya adalah tersier secara struktur proteinnya, di mana dia memiliki 4 subunit polipeptida. Setiap subunit atau setiap satu subunit itu adalah strukturnya tersier. Nah, 4 subunit tersebut adalah 2 rantai alfa dan juga 2 rantai beta. Nah, kalau kita lihat pada gambar yang di sebelah, itu yang berwarna coklat dan juga coklat muda itu adalah rantai beta, sedangkan rantai alfa itu adalah yang bawahnya, yang warna merah muda keunguan itu. Nah, kemudian setiap subunit, karena dia terdiri atas 4 subunit ya, setiap satu subunit dia memiliki gugus heme sebagai inti dari hemoglobin tersebut. Jadi satu molekul hemoglobin memiliki 4 gugus heme. Totalnya adalah 4. Itu. Nah, kalau ditinjau dari struktur asam amino ataupun urutan asam aminonya, subunit alfa itu memiliki 141 residu asam amino. Sedangkan subunit subunit beta, dia memiliki 146 residu asam amino. Nah, ini gambar dari hemoglobin setelah diperbesar ya. Nah, di situ bisa kita lihat bahwa dia memiliki 4 subunit, ada beta pertama, ada beta 1, kemudian sebelahnya ada beta 2, yang di bawah ada alfa 2, sebelahnya adalah ada alfa 1. Nah, setiap subunit merupakan rantai polipeptida yang strukturnya adalah tersier, di mana dia bergabung menjadi satu menjadi struktur kuartanel. Nah, kemudian yang berwarna hijau ataupun inti seperti manik-manik itu ya, itu adalah inti dari hemoglobin, yaitu gugus heme. Nah, di mana gugus heme atom tengah ataupun atom pusatnya itu adalah besi ataupun ion Fe. Nah, oksigen itu mengikat pada gugus heme. Jadi satu molekul hemoglobin bisa mengangkut 4 molekul oksigen karena di situ dia mengandung 4 gugus heme. Nah, sekarang mioglobin. Apa bedanya dari hemoglobin? Apa beda dari antara hemoglobin dengan mioglobin gitu ya? Nah, yang pertama, mungkin kita bisa lihat dari urutan asam aminonya. Kalau tadi hemoglobin urutan asam aminonya dari alfa itu adalah 141, beta itu 143 asam amino. Nah, sedangkan kalau mioglobin di sini itu urutan asam aminonya adalah 153 asam amino, jadi dia lebih panjang daripada hemoglobin. Tetapi dia hanya mengandung satu subunit polipeptida saja. Jadi kalau hemoglobin dia subunitnya ada 4, kalau mioglobin subunitnya hanya ada 1 dan mengandung 1 heme saja. Fungsinya di sini, fungsi dari mioglobin dia adalah menyediakan cadangan oksigen pada saat organisme ataupun manusia itu menghadapi kekurangan oksigen. Oleh karena itu, lokasi dari mioglobin itu tempatnya adalah di otot ataupun di jaringan ya, di mana pada jaringan itu adalah lokasi untuk menyimpan oksigen. Nah, sedangkan ini adalah struktur dari mioglobin, di mana bisa kita lihat di situ. Ini adalah satu unit dari mioglobin dengan struktur tersier. Kemudian ada inti ataupun gugus heme dari mioglobin tersebut yang mengandung atom Fe. Gitu. Nah, ini transport oksigen oleh mioglobin. Jadi kalau kita perbesar gitu ya, struktur jaringan otot lurik kita perbesar yang terdiri atas
miofibril. Nah, mioglobin itu lokasinya ataupun dia terletak di dalam jaringan miofibril tersebut. Nah, sifatnya dia adalah suatu protein yang menyimpan oksigen. Pada pengikatan oksigen oleh Heme, atom besi yang terdapat pada gugus Heme itu dalam pengikatannya oleh oksigen dia bisa membentuk dua tipe. Yang pertama, normalnya tipe dari atom besi pada hemoglobin yang normal itu adalah dalam bentuk ferro atau muatannya adalah 2+, Fe2+. Sedangkan atom besi yang tidak normal ataupun yang tidak sesuai gitu, itu dia dalam bentuk Ferri atau muatannya adalah 3+, Fe3+. Nah, adanya atom besi yang dalam bentuk teroksidasi ataupun dalam bentuk Fe3+ ini membuat hemoglobin itu memiliki nama lain, yaitu methHb. methHb ini adalah singkatan kepanjangan dari methemoglobin, di mana methHb ini di dalam tubuh itu kalau dalam keadaan normal dia konsentrasinya hanya 1-2% di dalam tubuh. Nah, kalau lebih dari itu akan menyebabkan kelainan pada orang tersebut, bisa menyebabkan hipoksia ataupun kesulitan dalam bernafas, anemia, dan lain-lain. Nah, mengapa bisa terjadi bentuk ataupun struktur dari hemoglobin dari jenis Fe3+ itu karena terjadi reaksi oksidasi dari Fe2+ menjadi Fe3+ oleh oksigen, di mana akan menyebabkan terbentuknya methMp atau methmioglobin dan juga methemoglobin. Nah, terbentuknya methHb ataupun methMp ini menyebabkan mioglobin maupun hemoglobin dia tidak bisa mengikat oksigen. Nah, kalau hemoglobin dan mioglobin tidak bisa mengikat oksigen, otomatis kan kita akan kekurangan pasokan oksigen, bisa mengalami kesulitan bernafas dan lain-lain gitu. Nah, tadi dikatakan bahwa methMp dan juga methHb di dalam tubuh itu normalnya adalah 1-2% saja, karena itu merupakan kejadian alami ataupun kejadian yang wajar di dalam tubuh selama tidak melebihi batas. Tetapi ada juga kelainan-kelainan ataupun anomali gitu ya, bila methemoglobinnya itu lebih dari 30% ataupun 30% ke atas dari total jumlah hemoglobin, maka akan timbul gejala penyakit hipoksia dan juga sianosis. Nah, pada gambar ini adalah uji hasil laboratorium. Dia menderita ataupun kadar dari methHb-nya itu tinggi, itu diperlihatkan bahwa warna dari sel darah merah mereka pada pasien yang menderita tersebut itu lebih pekat ataupun kecoklatan gitu ya, jika dibandingkan dengan kontrol ataupun sel darah merah yang sehat. Nah, peningkatan abnormal dari methHb akan meningkatkan afinitas pengikatan oksigen dari hemoglobin, sehingga mengakibatkan jumlah oksigen ke dalam jaringan itu menurun. Nah, maksudnya di sini adalah apabila konsentrasi methHb di dalam tubuh kita itu tinggi, banyak, maka afinitas ini adalah kemampuan hemoglobin dalam mengikat oksigen itu akan turun gitu, sehingga jumlah oksigen yang ada di jaringan otomatis juga akan turun ataupun sedikit. Pada slide ini akan diperlihatkan bagaimana methemoglobin itu bisa terbentuk di dalam sel darah kita dan bagaimana methemoglobin itu bisa kembali lagi ke dalam bentuk hemoglobin normal. Nah, bagaimana methemoglobin itu bisa terbentuk di dalam tubuh? Karena pada dasarnya hemoglobin itu membawa oksigen dalam transport oksigen di dalam tubuh, sehingga akan mengalami reaksi oksidasi pada ion
Fe2+ akan menjadi Fe3+. Nah, perubahan dari Fe2+ menjadi Fe3+ itu akan merubah struktur dari hemoglobin sehingga dinamakan sebagai NADH. Nah, pada poin A, perubahan tersebut juga dibantu ataupun adanya suatu senyawa yang dinamakan sebagai 3AP. Dia berinteraksi dengan ion Fe2+ dari hemoglobin sehingga membentuk 3AP Fe3+. Nah, di mana 3AP Fe3+ itu menciptakan methemoglobin. Nah, sedangkan methemoglobin sendiri itu bisa dirubah kembali ke dalam bentuk hemoglobin normal, yaitu dengan cara reaksi reduksi. Jadi pada tadi kan mengalami reaksi oksidasi saat pembentukan MedHb. Nah, pada saat kembalinya menjadi normal, menjadi hemoglobin lagi, itu mengalami reaksi reduksi. Jadi reaksi reduksi oksidasi gitu ya, reaksi redoks. Nah, reaksi redoks di sini atau reaksi reduksi menjadi Hb itu dibantu oleh suatu enzim yang dinamakan sebagai enzim sitokrom B5 reduktase dan juga sitokrom B5. Nah, selain itu, ada juga suatu senyawa di dalam tubuh yang mencegah terbentuknya MedHb, yaitu methylene blue. Nah, methylene blue di sini itu dia fungsinya adalah mencegah pembentukan MedHb ataupun dia berfungsi sebagai pelindung. Nah, selain itu, di sini terdapat ikatan oksigen pada gugus heme di mana dia akan menyebabkan dua jenis ikatan antara heme dengan globin. Yang pertama adalah ikatan permanen, yang kedua adalah ikatan tidak permanen. Nah, ikatan permanen di sini apa? Ikatan permanen di sini adalah antara Fe pada gugus heme dengan histidin proksimal pada globin. Jadi pada struktur globin ada yang dinamakan sebagai asam amino histidin. Jadi histidin proksimal ini adalah asam amino histidin dengan posisi proksimal. Ikatannya di situ adalah ikatan permanen, sehingga gugus heme ini bisa menempel pada hemoglobin. Nah, sedangkan yang kedua itu adalah ikatan tidak permanen, yaitu ikatan histidin distal pada globin dengan O2 yang terikat pada gugus heme. Nah, pada gambar mungkin bisa dicermati di situ. Nah, ini adalah ringkasan ataupun summary dari transport oksigen dan juga karbon dioksida pada paru-paru ke dalam jaringan periferal. Nah, ini mungkin kalau kita lihat pada gambar yang paling atas kiri ya, O2 pickup atau pengambilan O2. Nah, O2 ini kalau kita bernafas, otomatis kan O2 terkumpul di dalam paru-paru, di dalam sel alveolus. Nah, oksigen yang ada di dalam alveolus akan ditangkap oleh sel darah merah yang ada di dalam paru-paru tersebut, sehingga akan membentuk HbO2. Nah, HbO2 dalam sel darah merah ini kemudian dia akan memasuki sistem peredaran darah, disebar ke dalam seluruh tubuh, baru kemudian menuju jaringan di gambar sebelah kanan atas. Nah, pada gambar tersebut HbO2 itu akan memecah. Jadi dia akan ikatannya akan memisah di mana Hb akan melepas oksigen. Oksigen akan berjalan ke jaringan, akan menuju jaringan. Pada jaringan dia akan ditangkap oleh mioglobin. Nah, selain itu adalah tahap transport oksigen dari paru-paru menuju jaringan. Sedangkan dari jaringan menuju paru-paru, sel darah merah, hemoglobin, itu akan membawa CO2. CO2 dari jaringan menuju paru-paru. Nah, CO2 yang ada di jaringan, dia akan masuk ke dalam sel darah merah dan berikatan dengan hemoglobin sehingga membentuk HbCO2. Nah, HbCO2 di sini juga atom hidrogen, uap air ya, atom hidrogen itu juga akan berikatan dengan hemoglobin membentuk HbH+.
Nah, pada gambar yang bawah, kanan bawah, CO2 pickup, itu adalah pengangkutan CO2 dan juga uap air, kemudian didistribusikan keluar ataupun diantarkan ke paru-paru pada saat kita menghembuskan nafas. Nah, di situ hemoglobin yang berikatan dengan CO2 dan juga hemoglobin yang berikatan dengan H+, dia akan mengalami pemutusan ikatan sehingga CO2 akan ditransfer ataupun akan berjalan keluar ke dalam sel-sel alveolus sehingga bisa kita hembuskan pada saat kita bernafas. Seperti itu. Ada beberapa faktor-faktor penting yang mempengaruhi pengikatan oksigen terhadap hemoglobin. Yang pertama di sini faktor yang mempengaruhi adalah tekanan parsial dari O2. Nah, tekanan parsial ini berhubungan dengan afinitas ataupun kekuatan pengikatan antara O2 dengan hemoglobin. Nah, kalau kita lihat pada gambar, di situ ada kurva yang menyatakan pengikatan oksigen jika dibandingkan hemoglobin dengan mioglobin. Pada kurva mioglobin akan berbentuk kurva hiperbola, sedangkan hemoglobin dia berbentuk sigmoid, gitu ya. Pada kurva tersebut menyatakan bahwa saturasi oksigen itu memiliki perbedaan afinitas dari hemoglobin dan juga mioglobin. Karena hemoglobin membawa oksigen dari paru-paru ke jaringan, pada kurva Hb dia membebaskan sebagian besar oksigen pada tekanan parsialnya yang ada di dalam jaringan. Faktor yang kedua yang mempengaruhi pengikatan oksigen terhadap hemoglobin yaitu adanya konsentrasi dari senyawa 2,3 bifosfoglycerol atau 2,3 BPG. Nah, BPG sendiri itu adalah suatu senyawa yang ada di dalam tubuh di mana dia fungsinya adalah untuk menurunkan daya ikat oksigen pada hemoglobin sehingga oksigen itu bisa dilepaskan ke jaringan. Jadi dalam proses pelepasan oksigen pada hemoglobin itu tidak serta-merta, jadi harus ada senyawa BPG di mana dia BPG ini membantu hemoglobin dalam melepaskan oksigen. Nah, dia selain itu fungsinya adalah untuk menurunkan afinitas, jadi menurunkan daya ikat oksigen pada hemoglobin. Sedangkan untuk konsentrasi BPG di dalam darah manusia normal itu berbeda-beda, tergantung dari di mana mereka tinggal, gitu. Apakah di dataran rendah atau di dataran tinggi, karena perbedaan tersebut dia memiliki hubungan erat dengan tekanan oksigen gitu. Kalau di dalam dataran rendah konsentrasi BPG-nya adalah 3-5 mmol, sedangkan dataran tinggi konsentrasi BPG-nya itu jauh lebih banyak yaitu 8 mmol. Nah, kita tahu di dataran rendah seperti di daerah pinggiran pantai ataupun dataran rendah dari permukaan air laut itu tekanan oksigennya adalah rendah gitu ya. Tekanan oksigennya adalah tinggi. Jadi pasokan oksigen jauh lebih tinggi daripada orang yang tinggal di pegunungan atau di daerah gunung, di mana oksigen yang ada di dataran tinggi itu jauh lebih rendah daripada yang ada di dataran rendah, sehingga BPG yang ditemukan di dalam tubuh itu jauh lebih banyak. Nah, adanya peningkatan BPG pada tubuh ya, pada sel darah merah, dengan meningkatnya jarak dari permukaan laut itu menyebabkan hemoglobin membebaskan oksigen di dalam jaringan. Nah, ini contohnya yang bisa diberikan di sini adalah pada dataran tinggi. Nah, ini nanti pasti akan kebalikan dengan pada dataran rendah gitu ya. Nah, pada dataran tinggi di mana kadar dan tekanan oksigen di udara itu adalah rendah gitu. Maksudnya di sini adalah kita tahu ya contoh-contoh para pendaki gunung yang benar-benar dia sampai ke ketinggian gunung yang sangat tinggi. Mereka kan pasti biasanya memakai masker oksigen gitu, para pendaki yang ada di Gunung Everest dan lain-lain seperti itu. Kenapa kok mereka sampai seperti itu membawa tabung oksigen gitu? Karena tekanan
udara, tekanan oksigen, kadar oksigen di daerah yang sangat tinggi itu sangat sedikit sekali gitu, sehingga pasokan oksigen akan turun ataupun akan sedikit di dalam tubuh. Nah, ini contohnya adalah para pendaki gunung gitu ya. Nah, pada saat mendaki, kadar dan tekanan oksigen di udara itu menurun. Maka konsentrasi BPG akan meningkat, di mana peningkatan konsentrasi BPG itu akan menyebabkan afinitas pengikatan O2 oleh hemoglobin itu rendah gitu ya. Tadi disebutkan bahwa konsentrasi BPG yang tinggal di dataran tinggi itu lebih besar, lebih banyak daripada yang tinggal di dataran rendah. Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Karena BPG sendiri fungsinya kan adalah untuk melepaskan oksigen dalam darah menuju jaringan. Nah, jadi sebagai upaya tubuh supaya tubuh itu tidak kehilangan oksigen gitu. Nah, rendahnya afinitas hemoglobin ataupun rendahnya pengikatan oksigen terhadap hemoglobin itu menyebabkan hemoglobin melepaskan oksigen terlalu dini, jadi terlalu cepat melepaskan oksigen gitu ya. Nah, kejadian seperti itu menyebabkan fungsi dan kerja sel-sel di dalam jaringan yang membutuhkan oksigen untuk proses metabolisme akan terganggu. Jadi di dalam tubuh oksigen itu tidak hanya digunakan untuk kita hidup gitu ya, tetapi juga digunakan untuk reaksi-reaksi oksidasi dalam metabolisme. Nah, kalau oksigen dilepaskan terlalu cepat, otomatis metabolisme dalam tubuh bisa saja terganggu karena reaksi-reaksi oksidasi yang membutuhkan oksigen tidak berjalan dengan baik gitu. Sehingga efeknya apa? Nah, efeknya itu biasanya metabolisme akan terganggu gitu. Yang paling kelihatan gitu ya. Seperti biasanya para pendaki itu sering merasa pusing, mengantuk, cepat lelah gitu ya. Bila pada ketinggian tertentu. Nah, faktor yang ketiga di sini adalah pengaruh dari pH. Nah, kita tahu di dalam tubuh kita pH-nya itu juga bermacam-macam gitu ya. Ada daerah organ kita yang pH-nya adalah basa, ada yang pH-nya sedikit lebih asam, kemudian daerah yang normal juga banyak seperti itu. Nah, pH ini berpengaruh terhadap pengikatan oksigen, di mana apabila konsentrasi O2 itu tinggi, yang ada di dalam paru-paru terutama, maka oksigen akan diikat oleh hemoglobin sehingga ion H+ dibebaskan. Tapi apabila konsentrasi O2 itu rendah, yaitu yang terdapat pada jaringan, maka ion H+ akan diikat. Nah, kalau kita lihat pada gambar gitu ya, di situ ada berbagai garis grafik dari pH 7,6, ada pH 7,4, 7,2, 7 sampai pH 6 paling rendah. Nah, peningkatan pH, jadi peningkatan pH ke pH yang lebih basa, afinitas Hb terhadap oksigen itu tinggi. Jadi bisa dikatakan bahwa bila dibandingkan antara pH 6,8 dengan pH 7,6 pada gambar, itu pengikatan oksigen pada hemoglobin itu jauh lebih tinggi kekuatannya dalam mengikat oksigen dibandingkan dengan pH 6,8. Nah, pada pH rendah itu dapat menurunkan jumlah oksigen yang terikat pada Hb. Jadi bisa dikatakan jika pada tubuh ini kondisi pH-nya adalah sedikit lebih asam, maka bisa dikatakan kekuatan hemoglobin dalam mengikat O2 itu turun gitu. Tidak sekuat pada saat pH-nya 7,6 seperti itu. Nah, selanjutnya sebenarnya faktor yang ketiga di sini adalah faktor karbon dioksida ataupun CO2. Nah, di mana faktor ini ada yang dinamakan sebagai efek Bohr. Nah, efek Bohr ini adalah pengaruh dari karbon dioksida ataupun CO2 terhadap pengikatan dan juga pembebasan O2. Di
Disebut efek Bohr karena ini ditemukan oleh penelitinya sendiri yang bernama Christian Bohr tahun 1904. Nah, kita tahu ya, hemoglobin itu membawa dua produk dari perjalanan dari jaringan menuju kita menghembuskan napas dari menuju paru-paru. Nah, bila pH turun, maka konsentrasi CO2 akan naik, sehingga daya ikat hemoglobin terhadap oksigen itu menurun. Jika CO2 diekskresikan dan pH darah naik, daya ikat hemoglobin terhadap oksigen menjadi tinggi. Nah, bisa dikatakan bahwa CO2 itu menurunkan afinitas hemoglobin terhadap oksigen. Jadi CO2 ini perannya adalah menurunkan kekuatan hemoglobin dalam mengikat oksigen. Nah, di sini ada siklus efek Bohr. Kalau kita lihat pada gambar ya, pada gambar di situ, nah pada efek Bohr kita lihat mulai dari yang paling bawah dulu, dimana generate by the Krebs cycle. Jadi CO2 yang dihasilkan di jaringan perifer, dia akan berikatan dengan H2O. Nah, pengikatan CO2 dengan H2O ini akan membentuk asam karbonat atau H2CO3. Nah, pembentukan asam karbonat di sini dibantu oleh suatu enzim yang dinamakan sebagai carbonic anhidrase. Nah, senyawa asam karbonat itu akan terurai menjadi proton H+ dan ion bikarbonat, di mana ion H+ ini akan berikatan dengan hemoglobin pada sel darah merah. Nah, menjadi Hb2H+. Ini pada jaringan dulu. Nah, kemudian pada paru-paru, pada lungs di sini, terjadi penyerapan O2 oleh Hb, di mana dia akan membebaskan H+. Jadi pada paru-paru di sini karena kita pada saat menghirup udara, maka oksigen masuk. Nah, karena oksigen masuk, H+ akan dikeluarkan sehingga oksigen akan berikatan dengan hemoglobin. Nah, H+ yang dibebaskan oleh Hb tadi, dia akan bereaksi dengan ion HCO3- sehingga akan membentuk asam karbonat H2CO3. Nah, dengan bantuan enzim carbonic anhidrase akan dipecah menjadi CO2 dan H2O, di mana CO2 ini akan dihembuskan keluar seperti itu. Nah, ini adalah varian dari hemoglobin ataupun tipe-tipe dari hemoglobin. Ada hubungannya dengan penyakit ataupun kelainan genetik yang degeneratif atau diturunkan. Varian dari hemoglobin di sini adalah salah satu bukti adanya evolusi pada hemoglobin, yaitu adanya variasi terhadap Hb. Variasi ini terjadi disebabkan oleh adanya perubahan pada level genetik, di mana penyakit yang ditimbulkan oleh kelainan Hb itu sifatnya adalah degeneratif atau diturunkan. Nah, ini kalau contohnya pada Hb normal, pada embrio itu adalah alfa 2, tipenya adalah alfa 2 dan juga sigma 2. Kemudian ada HbF dan juga HbA. Ini ada beberapa tipe varian dari hemoglobin yang sifatnya adalah abnormal ataupun tidak normal gitu ya. Yang pertama adalah HbM. Nah, HbM ini tadi kita sudah bahas, atau methemoglobin. Nah, methemoglobin tadi kan sudah dibahas juga bahwa atom pusat dari hemoglobin itu sifatnya adalah teroksidasi menjadi Fe13 atau ferry hemoglobin, di mana pada tipe tersebut hemoglobin tidak dapat mengikat oksigen. Tipe abnormal yang kedua adalah HbS atau Hb sickle cell. Nah, sickle cell ini juga kemarin juga sudah kita singgung ya di bab protein, bahwa sel darah merahnya itu mengalami abnormalitas. Dia bentuknya memanjang seperti bulan sabit,
di mana pembentukan ataupun struktur sel darah merah yang seperti sel bulan sabit itu terjadi karena adanya perubahan asam amino pada urutan ke-6-nya, di mana perubahannya dari glutamat menjadi valin. Yang ketiga ada tipe abnormal yang ketiga, yaitu HB Stechus. Nah, pada tipe ini itu tetramer dari hemoglobin sifatnya tidak stabil, sehingga interaksi allosterase dari hemoglobin itu hilang, ataupun istilahnya molekul hemoglobin tersebut dia sifatnya tidak stabil, sehingga dalam mengikat oksigen dan mengikat yang lainnya dia tidak optimal. Kemudian yang keempat adalah HB Hammersmith, di mana struktur tersier dari hemoglobin itu tidak stabil, jadi hampir sama dengan yang nomor 3, sehingga HB tidak dapat mengikat heme. Nah, kalau HB tidak dapat mengikat heme, ya otomatis bisa dikatakan dia tidak bisa mengikat oksigen. Tubuh akan kekurangan pasokan oksigen. Nah, ini ada dampak-dampak biomedis yang berhubungan dengan transport oksigen ya, pada hemoglobin maupun mioglobin. Nah, yang pertama adalah mioglobinuria. Mioglobinuria ini adalah suatu keadaan di mana terdapat mioglobin dalam urin. Kan seharusnya kalau kita ekskresi urin itu mioglobin maupun hemoglobin tidak boleh ada di dalam urin kita. Kalau di dalam urin kita itu terdapat eritrosit, sel darah merah, dan juga mioglobin, maka akan terjadi kelainan gitu. Nah, ini kalau mioglobinuria ini mungkin ada hubungannya dengan kerusakan otot, sehingga mioglobin dibebaskan dari serabut otot yang rusak dan akan mewarnai urin menjadi warna merah tua berwarna coklat tua, seperti cola gitu ya. Nah, ini pada gambar yang bawah itu ada perbandingan antara urin kontrol, urin yang sehat, dengan pasien yang menderita mioglobinuria. Jadi warnanya berbeda, warnanya coklat. Nah, kemudian gambar yang samping itu terdapat beberapa tabung ya dari warna urin yang berbeda-beda. Pada 2 tabung yang pertama itu warnanya coklat tua. Jadi ini adalah contoh urin dari penderita yang terdapat mioglobin pada urinnya atau mioglobinuria. Nah, sedangkan yang tengah dia urinnya ini berwarna merah cerah. Nah, itu pada urin itu ada beberapa sel darah merah yang ikut. Nah, itu juga salah satu kelainan juga. Nah, sedangkan yang keempat dan kelima ini adalah contoh yang normal. Selanjutnya yang kedua, dampak biomedis adalah penyakit anemia. Nah, kita tahu ya anemia itu apa? Anemia itu adalah jumlah sel darah merah dalam tubuh itu tidak normal ataupun kurang dari jumlah normal. Nah, ini pada gambar diperlihatkan seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah thalassemia. Thalassemia di sini adalah penyakit itu ya, degeneratif keturunan, di mana sebagian rantai hemoglobin atau seluruhnya tidak dapat menghasilkan hemoglobin dan jumlahnya tidak cukup gitu. Nah, thalassemia sendiri dibedakan menjadi 2, yaitu ada alpha thalassemia, yang kedua adalah beta thalassemia. Kemudian untuk tingkat keparahannya juga ada 3 jenis, yaitu mayor, intermediate, dan juga carrier. Kalau alpha thalassemia itu dimana dinamakan sesuai dengan kerusakan protein hemoglobinnya. Nah, kalau alpha thalassemia ini rantai alfa dari hemoglobin disintesis rendah, istilahnya adalah rantai alfanya itu tidak sempurna terbentuknya ataupun memiliki kekurangan dan juga keanehan. Pada thalassemia mayor terjadi pembesaran hepar dan juga limpa.
Pada bayi akan mati beberapa jam setelah kelahiran atau janin mati dalam kandungan pada usia ke 36-40. Nah ini dia lebih ke arah degeneratif ya penyakit ini. Kemudian tipe yang beta thalassemia itu yang mengalami keabnormalan ataupun strukturnya yang tidak sempurna itu pada rantai beta dari hemoglobin. Pada thalassemia mayor, hemoglobin sama sekali tidak diproduksi. Jadi benar-benar kurang, benar-benar tidak ada Hb di dalam sel darah merah. Pada awal kelahiran, anak-anak thalassemia mayor nampak normal, tetapi penderita akan mengalami anemia berat mulai usia 3-18 bulan, di mana tulang wajah berubah, kemudian warna kulit menjadi hitam. Nah, ini adalah sedikit info dari penyakit thalassemia. Mungkin nantinya akan kalian pahami lebih lanjut di mungkin mata kuliah hematologi ya, yang tentang mempelajari tentang hemoglobin dan juga sel darah merah. Oke, itu saja dari saya. Kemudian ini ada beberapa referensi buku yang bisa kalian pelajari dari buku biokimia. Sumbernya sangat banyak sekali, sangat luas, bisa kalian baca di situ. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.